Bulan Desember biasanya menjadi bulan yang dinantikan oleh para investor pasar modal Indonesia karena adanya window dressing, di mana harga saham dan obligasi mengalami kenaikan. Dengan demikian, para investor bisa mendapatkan keuntungan. Namun, apakah window dressing akan terjadi di tahun 2023 ini? Sejak November 2023, hasil meeting FOMC mengisyaratkan bahwa pejabat The Fed mulai melonggarkan kebijakannya dalam menetapkan suku bunga acuan US. Dampak positifnya bagi Indonesia adalah rupiah kita menguat, kemudian kinerja IHSG meningkat, dan mayoritas harga obligasi mengalami peningkatan. Berdasarkan data, dari 5 November sampai dengan 5 Desember 2023, Government Bonds Index naik sebesar 1,29%, sedangkan IHSG naik sebesar 4,6%. Apakah kinerja pasar modal Indonesia akan terus meningkat sepanjang bulan Desember? Dan kira-kira faktor apa yang akan mempengaruhi pergerakan pasar modal Indonesia di bulan ini? Pak Rudi, bagaimana gambaran kebijakan suku bunga The Fed belakangan ini ya Pak? Berdasarkan data inflasi dari 2022 sampai dengan Oktober 2023 ini, angka inflasi US yang total sudah turun dari level sekitar 7% menjadi sekitar 3% di bulan Oktober. Kemudian inflasi inti juga turun dari sekitar 6% menjadi 4% di bulan Oktober ini. Yang bulan November baru akan dipublikasikan pada Desember nanti, diperkirakan juga angkanya bisa lebih baik. Kekhawatiran orang akan perang Israel dengan Hamas bisa buat harga minyak tinggi, ternyata tidak terjadi, harga minyak malah semakin turun. Nah, itu juga memberikan sentimen positif, penurunan inflasi bisa lebih baik. Nah, berdasarkan data tersebut, memang sekarang pelaku pasar juga sudah berspekulasi bahwa penurunan suku bunga bisa terjadi lebih cepat, yang tadinya mungkin September, Juni menjadi bulan Maret gitu. Nah, kemudian persentase penurunannya juga bisa saja lebih besar dibandingkan perkiraan awal yang mungkin turunnya cuma setengah sampai dengan 1%. Nah, dari panel aset manajemen sendiri kami memperkirakan baik suku bunga Indonesia maupun suku bunga Amerika berpotensi untuk turun sekitar 1% di tahun 2024, sehingga menjadi sentimen positif untuk pasar modal di tahun depan. Baik, tadi Pak Rudi menyinggung harga minyak ya Pak yang sudah mulai turun gitu ya Pak. Dan beberapa komoditas saya amati juga sudah mulai turun. Kira-kira apa Pak yang menjadi penyebabnya? Kemudian adakah dampak ke Indonesia Pak terkait dengan harga komoditas ini? Ya, komoditas yang utama itu tentu adalah minyak gitu ya. Nah, harga minyak kalau kita perhatikan tahun ini trennya menurun. OPEC yang dipimpin oleh Arab Saudi, kemudian juga Rusia juga ikut-ikutan, mereka secara bersama-sama terus mengurangi produksi. Nah, tapi harapannya dengan mengurangi produksi, harapannya itu harga minyak tidak turun terus. Tapi yang terjadi adalah harga minyak terus turun. Nah, hal ini mungkin ada hubungannya dengan kelesuan ekonomi yang dialami oleh China. Kalau harga minyak turun, ada plus minus tentunya. Nah, sebagai negara net importir minyak, karena minyak yang kita produksi cuma 500-600 ribu, sementara yang kita konsumsi sudah lebih dari 1 juta, mungkin 1,3 sampai 1,5 juta. Kalau misalnya harga minyak turun, tentu menguntungkan. Tekanan terhadap impor itu akan berkurang. Nah, di satu sisi ya ekspornya memang berkurang, tapi ya tidak apa-apa, yang kita impor jauh lebih banyak. Kalau kurs rupiah bisa lebih bagus lagi tahun depan, maka akan semakin positif untuk neraca atau balance sheet daripada negara Indonesia. Nah, kemudian yang banyak kita ekspor itu ada 3. Nomor satunya batu bara. Batu bara memang sudah turun dari tahun lalu, tapi tahun lalu itu harga yang tidak wajar. Itu harga karena perang Rusia-Ukraina yang ibaratnya tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah sekian lama, akhirnya harga batu bara sudah kembali normal. Sekarang di 100-an, dan level 100-an itu lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, sebelum perang, yang mungkin di 80 sampai dengan 100-an seperti itu. Nah, harga level batu bara sekarang itu terus terang
harga yang masih menguntungkan karena di atas biaya produksi. Perusahaan batubara kami melihat masih akan diuntungkan dengan harga yang sekarang. Nah, kelesuan ekonomi China memang membuat ekspor kita ke sana mungkin agak terpengaruh. Tapi yang menjadi tujuan ekspor utama kita kalau Indonesia sudah bukan China tapi India. Nah, untuk ke depan kami memperkirakan harga batubara saat ini kalau ibaratnya siklus itu sudah di dasar atau mendekati dasar. Mau turun lagi mungkin bisa, tapi potensinya lebih terbatas. Nah, tahun depan ya kalau kemungkinannya tidak flat ya mungkin bisa naik sedikit. Kelapa sawit juga tahun lalu tinggi sekali harganya, tapi bukan karena perang Rusia Ukraina. Pada saat pandemi mungkin ada pembatasan. Jadi biasanya kan kalau yang petik-petik buah sawit itu orang yang tenaga kerja murah yang dari Asia Selatan, dari Indonesia. Nah, pada saat pandemi kan tidak bisa semudah itu bekerja di negara lain. Akibatnya banyak kelapa sawit yang waktu itu tidak bisa dipanen. Nah, kemudian akhirnya membusuk, suplainya kurang, sehingga terjadi supply dan demand yang tidak seimbang pada waktu itu. Sekarang semuanya sudah basically kembali ke normal, supply-nya juga sudah bagus lagi, harganya juga turun, tapi penurunan yang sekarang masih lebih tinggi dibandingkan sebelum harga pandemi. Perusahaan kelapa sawit di Indonesia, jadi sama seperti batu bara, kelapa sawit menurut kami juga sudah di bottom atau mendekati bottom, sehingga untuk tahun depan cenderung dia akan flat ataupun naik. Nah, yang nomor 3 yaitu yang sekarang nikel ya. Cuma nikel bukan nikelnya aja, tapi turunan daripada nikel. Karena kalau kita lihat neraca ekspor Indonesia, nomor 1 itu batu bara. Kemudian kalau untuk besi baja yang turunan nikel sama kelapa sawit sudah saling menyalip gitu loh. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun yang namanya nikel dan turunannya bisa lebih tinggi daripada kelapa sawit. Nah, kelapa sawit juga sama. Dia punya harga year to date 2023 turun sekitar 50%. Masalahnya juga oversupply sama ekonomi China sedang lesu. Jadi waktu semua orang bilang hilirisasi, lagi tren-tren hilirisasi, semuanya bangun. Nah, karena mungkin perencanaannya kurang baik atau terlalu banyak barang masuk ke pasar sekaligus, pada saat yang sama China yang merupakan pembeli terbesar itu sedang lesu seperti itu. Nah, itu menyebabkan oversupply dan harganya turun. Sama dengan kelapa sawit dan juga sama dengan batu bara. Pandang Asset Management juga berpendapat bahwa siklusnya sudah di bottom atau mendekati bottom. Sehingga tren ke depan ya harganya akan cenderung relatif stabil. Nah, kalau misalkan siklusnya berbalik, kami nggak tahu kapan, mudah-mudahan kinerja emiten bisa lebih baik lagi. Tapi dengan harga yang sekarang pun sebenarnya emiten di Indonesia juga sudah untung gitu. Tapi mungkin tidak sebesar tahun sebelumnya. Kemudian Pak, topik selanjutnya adalah mengenai pemilu yang akan diselenggarakan di tahun depan ya Pak. Nah, beberapa media sudah mengeluarkan survei mengenai elektabilitas calon pasangan presiden dan wakil presiden. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal ini? Oke, kalau dari kacamata pasar modal untuk politik yang disukai itu adalah kestabilan. Jadi supaya stabil, kalau bisa jangan terlalu lama. Kalau bisa satu putaran. Nah, itu akan ideal. Kenapa? Karena satu putaran selesai, fokusnya sudah bukan kampanye lagi, tapi bagaimana menyusun kabinet. Nah, kemudian yang kedua, mengacu kepada situasi ekonomi di Indonesia. Nah, saat ini tingkat kepuasan terhadap presiden itu sangat tinggi. 75%, ada juga bilang 80%. Masyarakat secara umum kalau puas gitu kan, maunya kan lanjut. Nah, kalau dia tidak bisa lanjut lagi karena sudah 2 kali, maka orang mengharapkan yang berikutnya bisa melanjutkan. Nah, untuk itu kalau misalnya dari 3 pasangan calon yang ada, yang ratingnya atau elektabilitas yang paling tinggi adalah yang mau melanjutkan, itu juga merupakan suatu berita yang positif. Nah, kalau saat ini kita lihat dari hasil survei yang terakhir kan dari Kompas di bulan Desember, pasangan calon urut nomor 2 memiliki elektabilitas mendekati 40%. Nah, kalau misalkan yang tidak tidak menjawab itu juga terdistribusi seperti itu, ya ada kemungkinan ini bisa satu putaran. Tapi kalaupun misalnya harus 2 putaran, ya tidak apa-apa. Kalau stabilnya nggak bisa, paling tidak keberlanjutannya bisa dapat. Tapi sekali lagi, untuk pilihan presiden dikembalikan ke masing-masing.
Kalau dari kami sih tidak memiliki preferensi terhadap satu, dua atau tiga seperti itu. Ini pertanyaan terakhir, apakah di tahun 2023 ini akan terjadi window dressing, Pak? Kira-kira faktor apa aja yang mempengaruhi pergerakan pasar modal di bulan Desember ini? Kalau sampai dengan tanggal 12 Desember 2023, month to date ya, jadi dari akhir November sampai 12 Desember, kita lihat IHSG positif. LQ45, DX30 juga positif. Cuma positifnya lebih banyak karena faktor dari salah satu grup ya, kita sebutlah grupnya Pak Prayogo. Ada 4 saham kan, Cuan, BRPT, Brand, sama TPIA. Kebetulan BRPT itu masuk IDX30 dan LQ45. Nah, kenaikan yang signifikan pada saham tersebut menyebabkan IHSG-nya naik ya, karena salah satu sahamnya sudah sempat punya market cap menyaingi BCA. Kemudian yang masuk dalam LQ45 DX30 tentunya juga mengangkat performance-nya. Tapi kalau kita lihat sepertinya saham ini tidak banyak dimiliki oleh pelaku pasar secara umum gitu ya. Sehingga walaupun window dressing memang IHSG-nya naik sampai dengan tanggal 12, tapi kalau yang nggak punya saham itu serasanya IHSG-nya masih 6.600. Nah, kalau di reksadana Panin ada Panin IDX30 karena kami kebijakan yang ikut indeks. Nah, saham BRPT ada di dalam portfolio. Jadi kalau misalnya IDX30-nya plus, IDX30 di reksadana Panin juga mengikutilah tren secara umum. Nah, kalau untuk obligasi sampai dengan tanggal 12 Desember, baik reksadana Panin yang isinya full government bond ataupun campuran government dan corporate juga sudah positif sekitar 0,2 sampai dengan 0,3. Nah, kalau sampai akhir tahun sih rasa-rasanya obligasi bulan Desember ini bisa positif. Terus terang kan liburnya sudah panjang. Minggu keempat Desember sudah tidak efektif. Minggu ketiga mungkin juga cuma tinggal setengah. Nah, yang menjadi perhatian market adalah rapat Bank Sentral tanggal 12-13 Desember. Jadi kalau misalnya dari Bank Sentral memberikan pernyataan kebijakan bunganya lebih lunak, kemudian memberikan guidelines tahun depan bunganya berapa, itu bisa menjadi sentimen positif tidak hanya di bulan Desember, tapi juga untuk 2024. Hai sahabat Panin AM, terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Untuk menonton video terbaru dari Panin Asset Management, silahkan klik video berikut ini. Masih bingung apa itu reksadana? Jangan khawatir, silahkan nonton video berikut ini. Mau makin jago investasi? Tonton dulu video-video berikut ini.